Nah, cara-cara dia itu membuktikan bahwa ini sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu bisa terjerat oleh pidana gitu. Nah, ini saya tidak tahu apakah mereka tahu apa tidak, tapi mereka kelihatannya nekat bahwa itu hak kebebasan berpendapat kan kayak gitu. Mereka mengatakan ini menurut peraturan Perkap ada nomor sekian, ada gelar khusus dan sebagainya. Mereka apal dengan itu katanya dengan tuduhan bahwa polisi tidak benar. Padahal yang bikin Perkap itu saya, Pak. Inilah yang dibantah oleh mati-matian oleh pengacara mereka itu yang mengatakan saya ini memprovokasi, memframing gitu. Saya hanya menyatakan inilah yang terjadi di lapangan, yang mereka mau sembunyikan. Mereka ketakutan, Pak, kalau dituntut dengan yang ini, menghasut, memprovokasi. Maunya mereka hanya dituntut pencemaran. Sehingga hanya yang terlibat hanya si Roy aja lah mungkin gitu, yang lain tidak kan gitu. Dan waktu dia melaporkan itu, dia nggak punya bukti yang seperti sekarang ini muncul-muncul ini kan. Kalau dia punya bukti kan mestinya muncul, Pak ini Pak Jokowi ini masuk gitu ya. Buktinya apa? Ini saksi ini Pak mengatakan ini, dia bikin di pramuka gitu. Itu mestinya itu sampaikan ke penyidik. Hai, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia. Bersama saya Budius Ma'rufilang, kembali kita akan berdiskusi hari ini. Dan masih seputar, di awal pekan ini masih seputar isu yang paling aktual hari ini hanya dua. Di dalam negeri dan di luar negeri. Di dalam negeri masih seputar makin rumit dan runyamnya kasus ijazah palsu yang melibatkan sejumlah orang yang memfitnah Pak Jokowi dan peristiwa serangan Israel terhadap Iran. Nah, kita nggak akan bicara tentang luar negeri, kita akan mencoba mengupdate ya perkembangan kasus ijazah palsu ini. Dan sudah hadir bersama saya, nah ini narasumber yang luar biasa. Saya akhirnya dapat juga menghubungi beliau, penasihat ahli Kapolri, Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi. Terima kasih Pak Arianto. Terima kasih atas undangannya Pak. Bisa menghadiri diskusi kita di Ruang Konsensus. Pak Arianto, ini sudah hampir 4 pekan barangkali Pak, secara intensitas isu dari kasus yang dibawa oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Iya. Dan secara image pencitraan, ini sepertinya Polri itu terdesak Pak. Terdesak oleh isu yang mereka gulirkan, seolah-olah Polri itu berpihak kepada Pak Jokowi, seolah-olah seperti itu. Nah, sesungguhnya padahal penyidik Polri ya yang sedang melakukan ini kan di beberapa tempat Pak ya kan? Iya. Nah, yang terkait dengan Pak Jokowi kan sebenarnya yang laporan Pak Jokowi yang di PMJ Pak ya, pencemaran nama baik. Nah, kalau yang lain kan perdata, ada di PN Sleman, di PN Surakarta, ya kan? Ada juga laporan di Polres, Bekasi, Depok, dan Pusat. Nah, tapi kita fokus kepada kasus yang laporan atau gugatan Pak Jokowi ke PMJ. Nah, dari kasus itu aja, itu udah kemana-mana Pak sekarang isunya. Dan terkesan Polri lambat memang untuk mengeksekusi. Apa karena kesulitan mendapatkan barang bukti atau terlalu luasnya spektrum dari isu yang melibatkan mantan kepala negara ini, Pak Arianto. Silakan Pak. Baik, saya sebelumnya disclaimer dulu ya. Ya. Saya ngomong di sini sebagai penasihat ahli Kapolri. Dan saya tampil di televisi ataupun di podcast ini semangat saya adalah saya ingin memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang apa-apa yang terjadi di publik ya, menurut pandangan daripada polisi. Ya. Seperti tadi kan dikatakan polisi itu tertekan, gitu, terdesak dan sebagainya itu. Terpojok, terdesak. Itu kesan di media ya, kan betul. gitu kan. Dalam hal-hal yang seperti itulah maka saya merasa terpanggil untuk tampil dan memberikan penjelasan kepada masyarakat. Karena dari pihak polisi sendiri yang masih aktif maupun yang masih pensiun, jarang yang bisa tampil dan memberikan penjelasan kepada masyarakat secara luas gitu. Nah, makanya itu semangat saya adalah memberikan penjelasan kepada masyarakat di sudut pandang polisi. Nah, kalau melihat itu tadi, masalah itu tadi ya, saya berangkatnya adalah begini Pak.
polisi itu adalah sebagai pembina Kamtipmas ya. Ya. Apapun yang terjadi ke gonjang-ganjing apapun gangguan ketentraman, ketertiban itu menjadi tanggung jawab polisi. Disitulah saya merasa wajib memberikan penjelasan. Nah, kalau ini tadi ya, itu tadi terjadi kegaduhan kan di masyarakat. Kegaduhan istilahnya kegaduhan. Kegaduhan itu diawali dari adanya entry point-nya adalah tuduhan ijazah palsu. Betul. Kan gitu ya. Dan kemudian rame banget dan kemudian terframing seakan-akan ini polisi ini kok nggak bisa menangani masalah kecil kayak gitu. Dibiarkan kemudian sampai sekarang pun nggak jelas ujung pangkalnya. Tapi kalau saya boleh mengkupas ya kasus ini ya, ini ternyata tidak hanya peristiwa yang sepele tuduhan ijazah palsu itu. Karena ini tuduhan ijazah palsu itu kalau nggak salah sudah 2 tahun yang lalu sudah pernah keluar itu. Betul. Sudah kan ada terpidananya malah Pak. Sudah ada terpidananya, tapi kan tidak selesai juga gitu. Makanya kemarin diangkat lagi. Dan saya mengikuti ini kira-kira intensif sekitar sebulan yang lalu ketika saya diundang di TV. Ya. Saya jelaskan dari mula saya melihat ya kasus ini adalah benturan antara kelompok yang pendendam Jokowi. Oh, oke. Bukan hanya sakit hati ya. Jadi udah dendam levelnya ya. Dendam kesumat kepada Jokowi melawan orang-orang yang merasa simpatis kepada Jokowi. Itu masalah besarnya itu sebenarnya masalah pokoknya itu. Dengan tuduhan ijazah palsu, maka yang menuduh ini ingin menunjukkan bahwa ini loh Jokowi kan seperti itu dan sebagainya itu ya. Cuman sayangnya dia dalam menuduh ijazah palsu itu sebenarnya bagian daripada jenis tindak pidana kan. Harusnya itu secara teoritis kalau menuduh itu harusnya melalui kalau putu dan ijazah palsu ini perkara pidana maka harusnya melalui jalan hukum. Sayangnya yang dari para ini penyerang-penyerang ini itu menyerangnya hanya mempublikasi lewat media. Lewat media disebarkan bahwa inilah gini pembohong ini dan sebagainya itu. Nah, cara-cara dia itu membuktikan bahwa ini sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu bisa terjerat oleh pidana gitu. Nah, ini saya tidak tahu apakah mereka tahu apa tidak, tapi mereka kelihatannya nekat bahwa itu hak kebebasan berpendapat kan kayak gitu. Nah, sementara di pihak lain yang merasa pro pada Jokowi, dia menempuh jalan hukum setelah Pak Jokowi itu sendiri menyatakan bahwa saya merasa terhina, terendahkan dan sebagainya, maka akan saya laporkan hal ini. Bukalah laporan itu tadi ya ke Metro itu tadi. Nah, mulai dari situlah maka dari pihak yang pro Jokowi ini mendesak kepada aparat untuk mengumpulkan barang bukti dan kemudian diproses ke persidangan gitu. Kira-kira itu pokok masalah yang terjadi Pak. Jadi kalau kemudian masalah teknis berikutnya itu sangat banyak sekali yang bisa diceritakan. Kalau masalahnya yang dimasakan begini sebenarnya jawabannya begini, saya banyak sekali ceritanya. Tetapi sebelum melanjutkan pada itu ya, saya ingin menyampaikan ini. Kemarin saya baru dapat suatu WA yang sangat bagus ini. Iya. Jadi apa yang bisa kita pahami sebagai warga negara mengenai pelajaran hukum dan kasus ijazah Jokowi. Nomor 1, praduga tak bersalah ya. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 2009 Kekuasaan Kehakiman, orang tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum diputus hakim yang tetap. Artinya apa? Hati-hati dengan penghakiman publik tanpa bukti yang sah. Itu nomor 1. Ini kan yang terjadi kan selama ini kan dipaksakan itu. Pelajaran yang kedua adalah legal standing ya. Undang-Undang 96 PTUN. Orang yang bisa hanya pihak yang dirugikan langsung yang berhak menggugat. Jadi kalau orang mau menggugat bahwa itu jasanya Pak Jokowi itu palsu, itu kalau menurut petun ya melalui petun, itu harus dia betul-betul yang dirugikan. Tapi kalau tidak, ya nggak bisa kan. Makanya itu sekarang mereka kan tidak bisa menunjukkan kerugian bahwa kerugian mereka, sehingga mereka tidak menempuh melalui petun selama ini. Kalau melalui petun pun pasti dia akan ditolak karena kan legal standingnya dia sebagai yang dirugikan kan nggak ada. Nggak jelas. Ya nggak ada gitu. Nah, kemudian mereka pernah menempuh perdata, kan gitu. Gugatan perdata, dalilnya adalah siapa yang menuduh, dialah membuktikan. Nah itulah yang terjadi di Sleman sana kan. Jadi dia menduga bahwa ini kan nggak bisa membuktikan. Ya kan melalui perdata ya dia pasti akan gagal terus gitu. Nah kemudian
Yang terakhir melalui pidana, itu udah dia nggak pernah melalui pidana kan. Pertama kali melapornya belakang ini aja, setelah itu kemudian lapor ke Bareskrim. Dia menuduh bahwa ijazahnya ini palsu. Tetapi bukti-bukti awal yang disampaikan kepada Bareskrim waktu itu kan tidak cukup, sehingga Bareskrim mengatakan ini tidak ada pidana. Itu kurang lebih begitu, Pak. Satu lagi poin yang saya sampaikan di sini, pembukaan data pribadi itu menurut undang-undang perlindungan data pribadi itu termasuk ijazah itu termasuk yang tidak boleh dibuka. Tapi kan mereka memaksa buka. Saya mengatakan ini berlandaskan kepada keterbukaan informasi iya, publik. Dia mendalilkan bahwa itu Pak Jokowi kan pejabat harus boleh dong membuka kayak gitu. Padahal menurut undang-undang ini jelas ijazah itu nggak boleh dipaksakan. Kalau saya mengatakan waktu itu ya, kalau memaksakan orang untuk menunjukkan ijazahnya pribadi itu anarki, Pak. Menurut saya itu melanggar hukum. Ya? Iya, melanggar hukum. Tidak ada undang-undang yang membolehkan itu gitu. Tapi mereka kan masih terus menuduh saya malah membela polisi dan sebagainya. Itu yang terjadi yang di lapangan. Maka kita perlu pencerahan pada masyarakat nih apa yang perlu terjadi gitu. Ya. Pak Arianto ini kan adalah mantan penyidik juga dulunya waktu aktif, Pak ya. Dan sebenarnya apalagi kalau kita merujuk dari penjelasan WA yang Bapak terima itu, ya kan, ini kan sederhana, Pak. Betul. Pak Jokowi merasa dirugikan, ya, karena difitnah, dihinakan, direndahkan dengan klaim tuduhan yang disampaikan oleh Roy Suryo, Rismon, Tifa, Fadila, Egy Sujana dan seterusnya, yang menyebut di ruang publik di mana-mana secara terus-menerus periode waktu yang panjang bahwa Pak Jokowi ini ijazahnya palsu. Dari situ kan saya bukan penyidik apalagi orang yang mengerti hukum, Pak, tapi kita bicara secara common sense aja. Dari aturan tadi yang Pak Arianto bacakan kan jelas itu, Pak. Belum ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bahwa benar Pak Jokowi ijazahnya palsu, memalsukan tapi ijazah. Mereka sudah mengklaim, menjudge di mana-mana. Artinya kan kalau kita bicara itu sebagai mens rea, apakah itu sudah terpenuhi, Pak? Nah, kemudian kenapa penyidik seolah-olah kesulitan nih, Pak, untuk segera dari penyelidikan di Polda Metro Jaya naik statusnya ke penyidikan sehingga ada tersangka. Itu kenapa sih, Pak? Apa karena tekanan publik yang membuat PMJ ini juga hati-hati atau gimana, Pak? Kalau terang benderang sebenarnya. Kalau menurut pengamatan saya tadi pertanyaan pertama kali ya, Pak. Apakah itu tidak jelas bahwa itu satu tindak pidana? Gitu? Saya sebagai penyidik pengalaman sebagai penyidik itu, pemula-mula saya tampil di televisi itu bisa mengatakan bahwa itu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang yang menuduh itu diakui apa tidak itu sudah memenuhi kriteria di dalam satu unsur yang namanya tindak pidana. Unsurnya apa aja? Mungkin kalau pencemaran itu hanya akan dibuktikan apakah yang bersangkutan mengadu gitu untuk pencemaran. Tapi kalau untuk tindak pidana hasutan, memprovokasi, menyatakan berita bohong dan berulang-ulang selama bertahun-tahun, dan kalau itu direkod itu berapa followernya udah berapa ribu kali kan itu udah jelas mensreanya ada dan aktivitasnya sudah ada gitu. Tetapi saya juga sudah mengatakan pada penyidik juga. Dan saya yakin penyidik Polda Metro itu sudah meyakinkan bahwa itu suatu tindak pidana. Tetapi kok kemudian sekarang kok kelihatannya lambat dan sebagainya. Saya sempat menanyakan pada para penyidik-penyidik itu gitu. Baik Bareskrim maupun di Polda Metro. Nah, ketika saya tanyakan Polda Metro waktu itu disampaikan dan kita nunggu dari Bareskrim. Nah, kan ini kan yang disampaikan ini pencemaran. Bukti bahwa itu yang disampaikan pencemaran ya. Tapi dari penerimaan laporan itu saya yakin Polda Metro juga bisa melihat ini pasti ada kejadian lain yang hasutan dan sebagainya itu sudah ada situ. Tapi dia kalau untuk membuktikan itu dia mesti buktikan dulu apakah itu ijazah itu asli apa tidak. Kebetulan kan sudah ada laporan dari mereka ke Bareskrim. Makanya ketika saya tanyakan ke Polda Metro, Pak, kami menunggu daripada perkembangan yang di Mabes. Kuatirnya nanti kalau penyelidikan yang di Mabes itu, kan ini laporannya mengenai pemalsuan. Kuatirnya nanti Bareskrim menentukan bahwa ini ada tindak pidana. Kalau ini ada tindak pidana kan berarti tuduhan yang kesini kan otomatis gugur.
Itu kan. Nah makanya waktu itu menunggu. Tapi kemudian setelah Bareskrim menjawab bahwa itu yang dilaporkan itu baru mau masuk penyelidikan, dan dari penyelidikan itu kan langkah daripada suatu proses pidana ya, termasuk dalam proses pidana itu KUHP itu ya. Penyelidikan itu adalah langkah-langkah daripada penyelidik untuk mendapatkan keterangan apakah ini tindak pidana atau bukan. Kan gitu kan. Diselidikilah oleh Mabes Bareskrim Polri. Baru tingkat penyidikan merasa mereka tidak mendapatkan bahwa itu jasa palsu. Karena apa? Bareskrim kan mengecek ke UGM, kemudian ke mencari teman-teman kuliah ya. Dan itu suatu proses yang betul-betul profesional Pak, untuk membuktikan bahwa ijazah itu analog itu palsu apa tidak. Sebetulnya untuk membuktikan ijazah yang analog itu Pak tidak perlu pakai data forensik. Betul, karena dia analog ya Pak, analog. bukan Pasti akan foto dimanapun ya, teori penyidikan Pak, ahli seluruh dunia itu kalau mau mengecek suatu keaslian daripada ijazah itu pasti akan tanya kepada universitasnya, data-data yang ada di sana, foto-foto mengenai alumninya, dan kemudian daftar nilai dan sebagainya itu ada semua kan, itu saksi hidup maupun dokumen yang ada di sana. Kan dalam KUHP itu kan bukti adalah saksi, ahli, dokumen, petunjuk kan ada kan. Betul. Nah itu di sana sudah ada semua. Yakin bahwa itu bukan pidana kan gitu. Tambah lagi dengan pemeriksaan lapor, karena apa? Karena mereka merasa ditantang itu oleh para yang lapor-lapor ini. Si Rismo mengatakan saya pakai lapor, makanya ditambahlah penyidikan melalui bukan penyidikan ya, masih penyelidikan melalui ya? uji lapor. Sebetulnya uji lapor itu ya tidak perlu sekali dilakukan dalam penyelidikan Pak. Tapi karena ini demi memberikan kejelasan pada masyarakat, dilakukan uji lapor. Yang namanya uji lapor itu Pak, itu begini loh. Uji lapor itu adalah mendapatkan suatu substansi ya. Dilihat dari esensinya apa tuh, fisiknya apa, misalnya bentuknya, kemudian tinta yang dipakai, font yang dipakai, itu uji lapor lah yang berkaitan dengan dokumen-dokumen spesifik daripada apa. Kalau diurai itu banyak sekalian. Tapi membuktikannya kan begini. Ijazahnya Pak Jokowi yang jadi bukti itu dibandingkan dengan pembandingnya itu adalah diambil ijazah lainnya yang asli yang diambil dari UGM sana. Waktu itu cuma diambil 3 sebetulnya, hanya sampel. Itu ternyata identik kan. Disitulah dia Mabes Polri itu meyakinkan, saya yakinnya bahwa itu adalah tidak ada pidana. Karena ini ternyata bukan palsu kan gitu. Barulah Metro itu melanjutkan dengan itu. Ya. Tetapi melanjutkannya itu Pak, Metro tidak hanya mentah-mentah, oh ya ini ijazah palsu. Maka berarti ujaran kebencian ataupun pencemaran ini bisa diproses penyidikan. Karena nanti ya, yang dilakukan oleh Polda Metro itu harus mengulang kembali Pak. Harus dari nol lagi berarti? Iya, apa yang dilakukan oleh Bareskrim tadi sebagai data awal, kan baru penyelidikan tuh. Nanti oleh Metro apa langkah-langkah yang disampaikan oleh Bareskrim tadi di Metro nanti akan dijadikan menjadi langkah-langkah penyidikan. Seandainya nanti tersangkanya sudah ditetapkan bahwa itu suatu tidak pidana, maka langkah berikutnya adalah penyidikan. Jadi langkah yang dulu penyelidikan di Bareskrim nanti itu akan dilanjutkan dengan langkah penyidikan di Polda Metro Pak. Untuk membuktikan bahwa ini ijazahnya betul-betul ijazah asli. Itu Pak. Karena apa? Ini yang dilakukan oleh Metro ini nanti akan digelar di pengadilan Pak. Untuk menentukan ijazah ini asli apa tidak. Disitulah baru ditentukan bahwa ini tuduhan-tuduhan yang ini mengenai menghasut, ini pencemaran nama, baru bisa oleh hakim. Oleh hakim akan dipertimbangkan. Jadi proses yang dilakukan sekarang di Metro itu adalah menghimpun 2 alat bukti Pak. 2 alat bukti untuk membuktikan bahwa ini adalah ijazahnya asli dan ini tuduhannya ini adalah betul-betul terjadi. Itulah yang akan dikirim oleh Polda Metro ke jaksa. Nanti jaksa akan meneliti apakah ini memenuhi unsur enggak tuduhan ini. Kalau memenuhi unsur berarti ya bisa dikirim ke pengadilan. Nah hakim nanti akan melihat penuh Pak itu. Yang dilihat oleh hakim adalah ada 2 masalah. 1, bukti-bukti yang terkait dengan ijazah palsu. Ini bukti-buktinya ini adalah yang positif ada yang negatif Pak. Kalau yang positif adalah yang disampaikan oleh positif bahwa ini asli, itu akan bukti-bukti itu akan berubah yang positif, misalkan tadi hasil dari UGM dan sebagainya. Sementara yang negatif adalah yang teorinya para penggugat itu. Nah ini nanti ditimbang oleh hakim Pak. Mana yang
benar mana yang enggak. Kalau ini kelihatannya lebih berat daripada yang menyatakan bahwa ini asli, bisa saya itu dinyatakan hakim akan mengatakan oh ya ini mengasli, dan kemudian tuduhan-tuduhan ini nanti otomatis bisa diterima sebagai tuduhan pencemaran dan agitasi ataupun hasutan dan sebagainya itu tadi. Tapi nanti kalau seandainya nanti berkas itu dikirim ke hakim, kemudian hakim menilai bahwa oh enggak ini memang benar, ini usaha itu palsu kok. Hakim pasti nggak akan menjatuhkan yang ini. Karena memang ada itu indikasi satu paket itu Pak. Jadi pembuktian itu satu paket. Nah disinilah sekarang ini Polda Metro lagi ngebut ya mengumpulkan bukti-bukti yang banyak itu tadi. Jadi kuncinya kalau pencemaran nama baik itu bisa diperiksa dan bisa naik ke tingkat penyidikan ketika memang penyidik sudah memiliki 2 alat bukti di tingkat Bareskrim yang dilidik tadi ya Pak ya. Iya. Bahwa itu memang identik atau asli kan begitu ya Pak. Nah betul. sekarang pihaknya Roy itu kan mengatakan. Saya potong dulu ya Pak. Bukan 2 alat bukti Pak. Itu 2 alat bukti itu istilah hanya di KUHP Pak. Yang menurut saya juga sependapat itu kan dulu dipropagandakan oleh KPK itu. Iya, 2 alat bukti. Enggak, ribuan alat bukti Pak yang di situ itu. Oh. Bukan hanya 2 alat bukti apaan, enggak ada gunanya untuk hakim Pak. Iya. Yang dibuktikan itu kemarin saja itu Pak, yang dibuktikan oleh Bareskrim itu. Puluhan alat bukti sudah Pak. Sudah terkumpul ya sebenarnya? Sudah puluhan alat bukti, bukan hanya 2 alat bukti. Puluhan misalkan dari Gama sendiri kan ada pernyataan Gama, ada dokumen dan sebagainya. Ini dan sebagainya. Udah puluhan Pak dikumpulkan di situ. Gitu. Jadi ini sudah dekat menuju siapa tersangka ya Pak ya? Semestinya sudah. Sudah, oke. Cuman karena waktu itu penyelidikan, maka baru dikirim ke... Nah sekarang kan terganjal dengan tuntutan mereka nih Pak, karena pada saat gelar perkara itu mereka nggak dilibatkan di Bareskrim. Jadi kan mereka mendesak Kapolri untuk menggelar gelar perkara khusus, yang oleh pemahaman mereka itu harus terbuka. Terbuka itu maksud mereka, ternyata itu ternyata juga nggak sesuai dengan aturan, di mana itu benar-benar dibuka ke publik. Nah padahal yang dimaksud dengan gelar perkara khusus yang terbuka itu orang-orang tertentu, maksudnya kan begitu ya Pak ya. Nah, kapan kira-kira ya keputusan dari apakah perlu Kapolri yang memerintahkan itu Pak bahwa oke, gelar perkara khusus tapi terbuka atau tertutup atau bagaimana Pak? Itu saya jadi geli, itulah pemahaman mereka ya, yang mereka merasa sok tahu bahwa aturannya begitu ya, maka polisi sudah melanggar aturan. Itu yang mau dibangun oleh mereka kan. Itu yang di framing mereka tentang Polri Pak. Bapak mengalahkan itu di framing kan ya. Kalau saya mengatakan itulah pemahaman mereka bahwa mereka itu merasa diperlakukan tidak adil ya kayak itu, karena pemahaman mereka itu Pak, keterbatasan pemahaman mereka. Kenapa saya bisa mengatakan gitu? Yang membuat perkap mengenai penyelidikan dan penyidikan itu Pak, saya dulu waktu Kadipinkum Pak 2009. Karena apa? Di dalam KUHP itu Pak selama ini berjalan tidak ada Pak itu di dalam KUHP itu mengatur kalau penyelidikan itu harus begini, penyidikan itu begini, yang boleh di penyidikan apa, yang nggak boleh apa, di penyelidikan apa, boleh apa. Tidak ada di dalam KUHP Pak. Saya waktu itu sebagai Kadipinkum ya, saya inginkan jelas itu Pak. Tak bikinlah perkap Pak, perkap mengenai bagaimana kalau tahap penyelidikan itu apa saja. Penyidikan itu apa saja. Di penyelidikan itu yang boleh dilakukan itu apa saja, yang di penyidikan itu yang boleh apa dan tidak boleh apa. Kalau di dalam tahap penyelidikan, yang boleh dilakukan itu adalah mencari keterangan sebanyak mungkin dengan cara apapun, dengan catatan tidak boleh dengan ada unsur pemaksaan, upaya paksa istilahnya. Karena di situ belum ada pro justisia. Jadi misalkan undangan itu nggak bisa panggilan, bunyinya undangan adalah klarifikasi undangan. Orang boleh datang, boleh tidak. Tapi kalau udah di tingkat penyidikan, itu serangkaian tindakan yang menurut undang-undang ini untuk mengumpulkan barang bukti, untuk membuat terangnya perkara, dan menemukan tersangkanya. Dalam penyelidikan itulah, maka kalau kita manggil, kalau dia nggak datang, maka kita bisa perintah membawa. Seorang tersangka kalau udah cukup 2 alat bukti boleh ditangkap kan gitu kan. Kalau di dalam penyelidikan nggak boleh itu contohnya. Nah sekarang mengenai masalah transparansi itu, saya dulu membuatnya perkap itu dasarnya gini, ketika di dalam tahap penyelidikan atau penyidikan harus ada gelar. Gelar itu 3 waktu itu saya katakan. Gelar pertama, gelar pertengahan, dan gelar akhir, kelompoknya gitu. Gelar itu apa? Pengumpulan orang Pak ya, karena di dalam penyidikan itu apapun penyelidikan mungkin satu perkara satu orang Pak.
pasti banyak orang yang Pasti melaksanakan banyak, kan ya, gitu. ya. Dan kemudian yang menentukan kalau ada kasus ini, LP ini, siapa yang saya cari, barang bukti apa yang cari. Nggak mungkin penyidik sendiri yang menentukan, Pak. Harus ada tim. Tim itu adalah penyidik timnya sendiri. Idealnya satu kasus itu minimal 3 orang timnya, pengawasnya, kemudian yang lain-lainnya. Itu di dalam gelar perkara pertama itu akan menentukan, Pak, menunjukkan ini nanti kira-kira rencana penyidikannya gini, yang dikumpulkan ini sasarannya yang itu gelar pertama, Pak. Kalau gelar pertengahan itu, kalau berkas itu sudah hampir dari pertengahan gitu ya. Kemudian ada misalkan gugatan pra peradilan, nah disitulah ada gelar untuk menangkis itu atau melakukan progres daripada penyidikan itu. Gelar terakhir apabila sudah selesai, Pak, untuk dikirim ke jaksa, di situ dengan gelar lagi apa sudah cukup apa tidak. Itu yang maksudnya adalah gelar. Jadi gelar itu adalah pertemuan antara pihak penyidik dan semua yang kira-kira terlibat di situ untuk menentukan kelancaran daripada proses ini. Kalau untuk transparansi ya itu begini maknanya. Saya dulu waktu dari Dirpidum, saya ingin menerangkan bahwa penyidikan itu harus betul-betul terang benderang, tidak berat sebelah, tidak curang kita ngambil bukti-bukti yang baik, kemudian yang jelek-jelek disingkirkan. Kalau kita sudah kolusi dengan si pelapor, nah, maka itu kemudian dipilih-pilih itu. Nah, dalam rangka untuk menghindari itu, maka di dalam gelar itu idealnya ya dihadiri oleh 2 pihak, Pak. Pihak yang melapor maupun yang terlapor. Terutama kalau kita akan menentukan akhir daripada hasil penyidikan itu, perlu diundang ya gelar itu dari pihak yang pelapor itu apa? Pelapor dan advokatnya, termasuk saksi ahli yang diajukan oleh dia. Terlapor, advokatnya, saksi ahli yang diajukan oleh dia, kemudian para pengamat lingkungan itu kalau sekarang ada Kompolnas, kalau memang itu yang dimaksud oleh Kapolri pihak eksternal, Pak. Iya, Kapolri mengatakan gitu. Itu pihak eksternal istilahnya oleh Kapolri. Kemarin kan Pak Kapolri kan hanya menjawab gini. Dan alhamdulillah ya Pak Kapolri itu bilang begitu tuh sebulan setelah saya dulu menyarankan. Dulu kan dari pertama kali saya tampil di TV itu saya menyarankan ini harus digelar secara transparan dan secara objektif, melibatkan orang-orang eksternal gitu. Nah itulah Pak Kapolri kemarin kan saya jamin ini akan dikawal gini-gini dan itulah yang dimaknai oleh mereka itu Kapolri aja kan begitu kan berjanji akan begitu. Itu Pak dari pemaknaannya mereka itu. Mereka mengatakan ini menurut peraturan Perkap ada nomor sekian, ada gelar khusus dan sebagainya. Mereka apal dengan itu katanya dengan tuduhan bahwa polisi tidak benar. Padahal yang bikin Perkap itu saya Pak gitu loh. Jadi sekarang ini ya sebetulnya kemarin pun ya ketika Bareskrim menyatakan bahwa itu tidak ada pidana kan. Sebelum itu saya udah telepon sama Dirpidum saya. Dek, ini besok ya saya naga-naganya sudah pasti Anda akan menghentikan ini kan gitu kan. Supaya Anda nanti tidak dikejar-kejar oleh mereka gitu. Sebaiknya Anda itu besok sebelum menentukan itu Anda gelar gitu. Supaya nanti enggak di ini kan. Baru saya ngomong sekarang gitu, besoknya udah dinyatakan bahwa ini tidak cukup pidana berdasarkan begini. Waduh, saya pikir saya udah ini pasti habis ya. Betul kan? Akhirnya dia tuduh gini. Itu. Tapi dalam hal ini saya tidak menyalahkan Bareskrim. Karena apa yang dilakukan dia itu penyelidikan sudah benar, Pak. Sudah mencari bahkan melebihi daripada penyelidikan menurut saya. Sampai meriksa lapor segala itu sebetulnya itu nggak perlu gitu. Karena dengan bukti analog itu sudah cukup. Tapi dia sudah melebihkan itu kan. Oke, itu disetapkan di internal penyidikan sudah benar, tapi mereka menuntut bahwa itu tidak benar kan. Nah, nggak apa-apa, Pak Kapolri minta untuk gelar perkara terbuka. Masih bisa terbuka, bisa terjadi karena apa? Wasidik kan dikirimi surat oleh mereka. Wasidik menjawab, oke lah akan kita tindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Kan itu masih oke, nanti mungkin Wasidik akan menggelar atau tidak gitu. Tetapi bagi saya itu tidak penting banget ya. Tapi seandainya polisi itu nanti ingin menunjukkan yang lebih transparan itu, kesempatan untuk membuka penyidikan itu bisa dilakukan yang di Metro nanti, Pak. Bentuknya bisa Metro kan masih ada nanti menentukan gelar dan sebagainya. Itu boleh saja nanti Metro. Nggak menunggu hasil ini dulu dilakukan, Pak. Apa itu? Gelar perkara terbuka yang mereka maksudkan ini nggak menunggu itu dulu selesai dilakukan, ya kan?
mendapatkan hasilnya memang ternyata hasilnya sama misalnya. Ternyata memang ijazah yang mereka maksudkan itu palsu, ternyata enggak, ternyata identik kan begitu Iya. Pak. Apakah menunggu itu dulu? Enggak, mereka itu yang menurutnya minta digelar terbuka. Kan gitu, intinya kan gitu kan. Betul. Oke, berarti kan jawabannya kan menunggu kapan polisi itu melakukan gelar terbuka. Iya. Bagi saya sebagai mantan penyidik dan saya yang bikin perkap itu, ada dua kemungkinan Pak itu dilakukan, diturutilah maksudnya. Bisa Paralel. Bareskrim itu membuka gelar kembali. Bisa juga Metro langsung mengadakan gelar perkara juga. Yang dilakukan terbuka dengan apa menunjukkan ini loh bukti yang saya kumpulkan ini, termasuk juga saya berharap kalau seandainya nanti gelar di Metro itu tunjukkan itu Pak ijazahnya Pak Jokowi yang disita itu. Dan mereka itu 5 orang yang menuduh itu tadi suruh duduk paling depan Pak di dalam gelar terbuka itu. Nih ijazahnya Pak Jokowi yang kita sita, silakan lihat dan raba. Gitu supaya nanti setelah itu konsekuen nggak dia dengan ngomongan tunjukkan cukup tunjukkan gitu kan tuntutannya kayak gitu. Tunjukkan ya. Itu masih mungkin dilakukan Pak cara kayak gitu itu karena apa? Untuk melakukan gelar terbuka sama tidak itu tidak ada pantangan di dalam undang-undang, tidak ada Pak, nggak ada di dalam KUHP, tidak ada aturan untuk itu. Berarti bisa dipindahkan itu ke PMJ aja Pak iya, ya, gelar perkara terbuka itu. Proses terbukanya itu bisa lewat PMJ. Kenapa begitu? Saya dari dulu mengatakan Pak ya, ini antara yang melapor menggugat Pak Jokowi itu palsu dengan yang Pak Jokowi yang merasa tercemarkan. Ini adalah satu kasus. Satu kasus. Dari awal bulan yang lalu saya mengatakan, ini kalau saya dulu bikin perkap itu, yang perkara yang kayak gitu itu harus dijadikan salah satu. Apakah di Mabes ataupun di Metro, terserah itu karena penyidik itu sama aja Pak di mana-mana gitu Pak. Nah kan dulu gitu, tapi kan dulu tidak dilakukan kayak gitu kan. Bareskrim sendiri, Metro sendiri, tapi akhirnya kan toh sekarang jadi penyidikan kan satu kan. Sama juga yang di Jakarta Selatan di mana-mana. Kalau kasus itu satu kasus Pak, barang buktinya itu aja, yang terlibat itu aja, ngapain proses di tempat yang lain? Kan susah nanti Pak. Misalkan Metro nanti akan dipisah sendiri sama Bareskrim ya. Ini mau nyarikan bukti ini, buktinya udah disita sini. Kan repot. Makanya sekarang disatukan itu sudah betul. Mau di Bareskrim atau mau di Polda Metro tidak masalah. Yang penting penyidiknya itu menangani bukti yang sama, saksi yang sama itu mudah gitu. Dan sekarang yang terjadi saya dengar Bareskrim juga membackup yang di Metro itu. Gitu. Oke, berarti nanti arahnya memang gelar perkara terbuka yang diharapkan mereka diulang di Bareskrim itu akan digelar tapi di PMJ aja. Iya, gitu memungkinkan ya, untuk digelar. Kalau polisi mau melaksanakan arahan Pak Kapolri bahwa ini nanti akan dikawal, saya yakin nanti dalam gelar yang dilakukan di Metro itu akan mengundang Kompolnas, akan mengundang Komnas HAM, enggak apa-apa Pak, sepanjang polisinya jujur. Tapi kalau ada yang mau ditutup-tutupi ya mungkin dia nggak berani ya. Tapi jangan ini dibalik nanti, nah itu kan nggak berani karena ada yang ditutupi itu tidak. Karena apa? Untuk melakukan gelar perkara dengan dihadiri oleh orang yang berkepentingan itu tidak ada apa-apa. Dan ini sudah dilakukan dulu waktu kasus Sambo dulu kan. Kasus Sambo dulu kan gelarnya dimonitor oleh ini. Gitu. Nah, Pak Arianto, ini kan Pak Arianto juga pernah bilang dari hasil penelusuran Pak Arianto terhadap kasus ini ya. Ini akan banyak tersangka Pak. Nggak hanya Roy, nggak hanya Rismon, nggak hanya Tifa, nggak hanya Rizal Fadila, ya kan, nggak hanya Egy Sujana, tapi banyak tersangka. Kira-kira penjelasan Pak Arianto gimana itu? Saya menyatakan itu sejak dulu, sudah awal. Begitu saya melihat kasus ini ya Pak ya, apa sih yang terjadi? Kasus ini yang terjadi adalah satu, Jokowi disebarluaskan bahwa dia itu pembohong, dia itu sebagai pemalsu, kan gitu kan, macam-macam lah gitu kan. Itu yang terjadi. Sementara setelah lama ini terjadi berapa tahun ya, kan lama itu ya kasusnya, mulai 2 tahun yang lalu sampai terakhir ini, bahkan sampai terakhir dia melaporkan ke Bareskrim. Kalau dulu-dulu ya dia tuh mengatakan mereka itu menohok Pak Jokowi itu kan hanya lewat sidang di Sleman sana itu kan. Kemudian apalagi yang terakhir yang mencuat adalah dia laporan di Bareskrim gitu. Setelah berapa bulan itu pun oleh Bareskrim kan seakan-akan tidak ditangkap oleh mereka, tidak diterima.
Tapi kemudian setelah ada laporan di Metro bahwa Pak Jokowi itu merasa terhina gitu kan, barulah polisi melakukan ini intensif ini kan, ini dilakukan. Nah, ketika dilaporkan ke Metro dulu, kan waktu itu kan mereka dipanggil, yang melapor Roy CS itu dipanggil, dipanggil ada berapa orang, tapi ada berapa yang nggak datang, diantaranya Egy Sujana katanya juga nggak datang gitu, gitu kan. Karena alasannya sakit. Setelah itu, setelah diperiksa 8 jam atau berapa, mereka mengatakan, wah dengan bangganya, saya ditanya tanggal 26 ya nggak ngerti apa-apa dong, gitu. Itu adalah kebodohan mereka, Pak, gitu. Karena kalau yang namanya klarifikasi, Pak, untuk undangan klarifikasi itu, dia mestinya dia menyampaikan bukti-bukti yang positif dari dia, Pak, sampaikan gitu. Makanya karena saya bikin perkap, Pak, mengenai undangan klarifikasi dalam tahap penyelidikan. Itu bagi orang-orang yang dipanggil karena tahap penyelidikan, kalau dia dipanggil sebagai orang terlapor, dia harus menyampaikan, bukan Pak, saya itu bukan nuduh dia palsu, ini dasarnya memang dia palsu. Contohnya kayak gitu, kan gitu kan Pak, gitu kan. Tapi kan mereka enggak, wah dengan bangganya, oh saya nggak ngerti ya, saya jawab, wah dengan bangganya kayak gitu loh. Padahal ya dia itu mestinya kesempatan pada saat itu, kita dipanggil, dia mengatakan, Pak, saya nggak mengatakan gini, nggak adil karena buktinya ini, Pak, buktinya ini. Gitu mestinya. Gitu, artinya, Pak, ketika klarifikasi itu, orang-orang yang dipanggil ini seperti Rismon, Tifa, Roy Suryo sendiri, dia justru menjelaskan dasar dia mengungkap itu di ruang publik, kenapa menurut mereka ijazah ini palsu. Iya, karena kan dipanggil kan dia atas laporannya Pak Jokowi. Betul. Dia mencemarkan dia, kan dia dituduh gitu. Kalau dia memang betul-betul merasa tidak berbuat, mestinya yang disampaikan, saya tidak mencemarkan, tidak apa Pak, ini faktanya. Gitu, selain 5 orang itu siapa lagi yang berpotensi terseret? Mengapa tadi saya mengatakan banyak, Pak? Karena begini, dari jejak-jejak digital dan dalam proses selanjutnya ini, Pak, itu kan bisa kelihatan, Pak, si ini ngomongnya nadanya provokasi, si ini nadanya menghina berulang kali, si ini menceritakan berita bohong. Bahwa saya sudah meneliti ini meneliti betul-betul valid, kan gitu dia bilang, saya pakar meneliti gini-gini, dari ini saya identik ini. Ketika didesak, mana yang ini, wah ini bukan sambalnya, bukan yang itu, kan berarti kan bohong Pak itu Pak. Jadi ada banyak unsur-unsur yang dipenuhi oleh mereka itu selama dalam proses ini Pak. Kelihatan Pak itu, nggak usah orang polisi lah. Sekarang orang memaki-maki depan itu kayak gitu Pak. Apakah itu bukan tidak pidana itu? Apakah itu kebebasan berpendapat? Orang menceritakan kebohongan itu mengenai ijazah palsu dan pembuktian secara ilmiah ini. Apakah itu bukan suatu tindak pidana? Kemudian orang menghasut, jangan percaya sama aparat. Itu Barreskrim memihak gini, tidak terbuka. Itu bahkan hakim dituduh penghasutan itu Pak ya? Ya menghasut kan, menghasut rakyat supaya tidak percaya pada aparat yang berwajib. Itu pidana Pak ya? Pidana kalau pada institusinya mungkin nggak apa-apa, tapi kalau pada oknumnya, contoh si Rismon itu saya sebutkan aja. Itu seorang kalafor di dalam podcastnya Pak Indra Giri tanya, sebutkan unsur, enggak, namanya saya sebut. Itu sebetulnya termasuk ujaran kebencian Pak itu Pak, termasuk pidana. Kalau yang bersangkutan mau lapor itu kena itu Pak. Dari situlah saya menebak ya Pak. Dan saya kira semua penyidik banyak Pak yang masuk dalam unsur-unsur. Bukan hanya pencemaran yang dilaporkan oleh Pak Jokowi di situ. Pak Jokowi memang melaporkan pencemaran ya di Metro. Karena merasa dihina semuanya. Tetapi Pak, yang nanti ketika penyidik mengumpulkan bukti-bukti itu, kan banyak sekali Pak jejak-jejak digital. Yang di situ menunjukkan bagaimana si IA ini memprovokasi, menebarkan berita bohong, menebarkan kebencian sehingga menimbulkan perpecahan. Kemudian jejak digital bahwa di lapangan terjadi benturan akibat daripada mereka pro dan kontra. Ini saya menerangkan untuk menepis bahwa itu kan kalau MK sudah memutuskan kalau kegaduhan di sosial nggak bisa. Nggak bisa, ya. Tapi ini yang terjadi bukan hanya di sosial saja, di lapangan sudah ada Pak. Contoh-contoh. Itu dengan pendapat ataupun pemahaman saya sekarang itu, maka saya berani mengatakan pasti banyak Pak tersangka yang terlibat di situ Pak. Kalau kita menggali bukti-bukti yang ada di lapangan. Dulu saya berasumsi begini Pak, penyidik begitu menerima laporan mengenai pencemaran nama Pak Jokowi, ketika dia memeriksa, dia akan menemukan bukti-bukti, ternyata ini bukan hanya pencemaran nih, tapi ada tindakan itu tadi.
Inilah yang dibantah oleh mati-matian oleh pengacara mereka itu yang mengatakan saya ini memprovokasi, memframing gitu. Saya hanya menyatakan inilah yang terjadi di lapangan, yang mereka mau sembunyikan. Mereka ketakutan Pak kalau dituntut dengan yang ini, tadi menghasut, memprovokasi. Maunya mereka hanya dituntut pencemaran, sehingga hanya yang terlibat hanya si Roy aja lah mungkin gitu, yang lain tidak kan gitu. Itu kira-kira gitulah kondisi yang di lapangan itu Pak. Jadi saya yakin kalau kita melihat jejak digital, Nggak hanya 5 orang ini Pak, berarti Pak, ya pokoknya siapapun yang ikut membantu menyebarkan berita ini bisa kena Pak. Jadi kan ini menyebarkan berita bohong, ikut serta menyebarkan berita bohong. Jadi termasuk orang yang membuat podcast misalkan itu ini. Atau yang televisi yang programnya mendatangkan atau memberikan panggung ya untuk mereka memberikan ujaran kebencian, kebohongan, fitnah, itu kan ada Pak. Kalau itu tidak sampai situ Pak tuduhan saya. Oh gitu. Enggak, karena gini, Tapi kan ada Pak media yang seperti itu Pak. Ada media, tetapi kita harus, kalau kita menuduh seseorang itu harus lihat mensreanya Pak. Setiap tuduhan pidana itu harus lihat mensreanya, niatnya Pak. Kalau niat daripada, saya bukan bela televisi, bela media ya. Televisi itu kan tujuannya cuma bisnis Pak. Makin rame, iya kan gitu kan. Makin rame makin bagus gitu. Tapi dia tidak ada niat-niat untuk memberikan bantuan untuk menyebarkan kebohongan. Karena hanya mencari sensasi supaya hanya mencari banyak. supaya ratingnya naik, itu bisa dimaklumi. Kalau kita melarang itu nanti polisi, televisi pada protes. Ini polisinya menghilangkan pendapatan orang kan. Nah, tapi kalau gini Pak, orang yang podcast yang mengundang orang-orang yang ini jelas ini akan menebar kebohongan gitu kan. Dan kemudian dia ikut menimbrung Pak, mengkompori dan sebagainya, itu patut diduga dia mempunyai niat kan untuk membantu penyebaran kebohongan itu. Itulah kalau sepanjang itu memenuhi syarat, itu orang-orang yang membantu penyebaran kebohongan itu bisa diserat Pak. Itu tergantung nanti, kumpulkan aja buktinya, kasihkan hakim, tinggal hakim mau nggak itu menyatakan sebagai ikut di dalam penyertaan. Karena ada motif Pak ya. Ya itu tadi motif dari pemilik kanal itu. Podcastnya itu ya kan. Motifnya jelas apa enggak, tergantung daripada rekamannya Pak. Gitu kan. Nah ini kan masyarakat menunggu nih Pak Arianto. Kok lama sekali sih penetapan kasus ini menjadi dari lidik ke sidik gitu loh. Ya. Sampai kemudian diserahkan pemberkasan ke kejaksaan sehingga masuk ke pengadilan. Seolah-olah penyidik dalam hal ini Polri, ya kan, banyak pertimbangan untuk menetapkan yang sudah terang benderang mereka ingin melakukan fitnahan, ya kan, itu kok apakah minggu ini barangkali Pak ya akan ada penetapan tersangka? Saya kalau gitu ya Pak ya, jawaban saya begini, saya juga selama ini cek. Karena saya yang tampil di televisi dan kemudian banyak juga dari senior-senior saya yang mengatakan itu kenapa sih nggak diambil jalan pintas saja, malah sarannya begini Pak, tunjukkan aja Pak Jokowi itu, gitu. Aslinya ini ada yang ngalungan kayak gitu, itu Pak, itu menunjukkan sama. Itu jalan pintas ya, menarik juga itu Pak. Enggak, begini, betapa framing mereka itu sudah menghantam orang-orang yang pinter sekalipun Pak. Kan itu bisa dibayangkan Pak. Terpengaruh maksudnya ya terpengaruh. Saya ada seorang profesor Pak, saya menyatakan Pak, saya yakin jasa Pak Joko itu palsu. Profesor loh Pak. Terpengaruh berarti ya? Ya karena baca-baca ini semua kan hanya melihat yang di tayang-tangan gitu. Saya bisa bayangkan ya betapa Pak rakyat-rakyat yang tidak tahu masalahnya. Ini mantan penyidik saja mengatakan kenapa kok nggak ditunjukkan pakai ini aja gini gitu. Saya jadi sedih oleh karena itulah makanya. Kalau saya lihat tanya Metro ya, supaya betul-betul kerja keras ya. Kalau perlu saya juga ngomong Kapoldanya ditambah tenaga untuk melakukan penyidikan itu gitu. Saya yakin selama ini polisi sudah bekerja Pak. Cuman dia belum mengumumkan sampai kepada menentukan tersangkanya itu, karena dia menjaga supaya tidak terjadi gejolak yang ini, yang lebih ganas lagi lah gitu. Dia akan selama ini dia sudah mencari kan, kemarin misalkan sudah ngecek ke SMA, hanya karena untuk berita yang terakhir ini aja. Tapi kalau untuk berita-berita yang dulu saya yakin dia sudah untuk ngecek gamma kembali, dia pasti sudah dilakukan. Jadi polisi sekarang mungkin ya ini kemungkinan sangat berhati-hati kemudian supaya betul-betul buktinya
kuat lengkap sekali dan kemudian baru ditentukanlah siapa tersangkanya. Karena gini ya, pengalaman daripada penyidik selama ini, setiap langkah ini yang dilakukan dia akan diserang balik oleh apa itu framing dari mereka itu. Mungkin perhitungannya kayak gitu, Pak. Tapi saya yakin ya ini pasti dalam tempo nggak lama ya, saya nggak ngerti kapan itunya, pasti nanti akan segera dilakukan penyidikan itu. Sudah pasti akan naik penyidikan. Kalau sudah naik penyidikan itu berarti sudah ada siapa tersangkanya, Pak, gitu. Kan penyidikan dilakukan untuk mencari tersangkanya kan. Betul. Itu tadi. Nah, terkait dengan bagaimana ini ada jalan pintas sehingga polemik ya, apakah ini ijazah palsu atau bukan, ya kan? Misalnya barangkali kalau kita bicara sesuatu tuduh palsu, itu kan yang berhak mengklaim bahwa ini benar palsu atau tidak kan yang membuatnya, Pak ya, yang mengeluarkannya. Iya, Ya kan? Nah, dalam hal ini kan UGM diberikan kepada lulusannya bernama Joko Widodo, ya kan gitu loh. Barangkali sebagai jalan pintas yang tadi Pak Arianto maksudkan, UGM bersama Pak Jokowi press conference bareng aja kali, Pak ya. Ini loh, ini ijazah saya yang asli dan diperiksa oleh orang UGM, misalnya rektornya, ya ini asli, terdaftar. Jadi jelas ya, wartawan di foto silakan dicek, silakan dilihat. Kalau itu terjadi, Pak, kira-kira itu menguntungkan nggak atau bermanfaat nggak buat penyidik bahwa itu adalah bagian dari salah satu memudahkan untuk mencari alat bukti bahwa Pak Jokowi sudah melihatkan ijazah aslinya dan skripsi aslinya misalnya, dan dikonfrontir, diverifikasi langsung oleh pihak UGM dalam satu acara di satu tempat. Itu kira-kira membantu nggak, Pak? Saya ya atas gagasan itu ya, saya tidak menangkis bahwa itu gagasan yang benar apa enggak ya. Itu gagasan itu bagus dalam rangka kalau itu gagasan itu disampaikan oleh seseorang pengamat publik ya. Cari jalan tengah supaya tidak gaduh-gaduh itu di lapangan kayak gitu ya gitu kan. Itu kalau seandainya itu dilakukan jangan bagus menurut saya. Tetapi Pak, gagasan itu tidak bisa dipaksakan, Pak, karena apa? Pak Jokowi punya hak, Pak, punya harga diri. UGM juga punya harga diri, Pak, gitu. Dia sudah selama ini sudah ditohok oleh bahwa dia kolusi dan sebagainya gitu. Kayak gitu kan? Dan kemudian dia sekarang dituntut lagi suruh nunjukkan, mengatakan bahwa itu asli. Saya bisa dalam hal ini ikut berpikir bagaimana kalau saya jadi orang UGM gitu, Pak. Saya dengan Pak Jokowi juga gitu. Saran tadi bagus kalau untuk demi prediksi bahwa rakyat akan reda dengan kayak gitu. Betul. Kan, gitu kan. Nah, tapi nanti seandainya itu sudah dilakukan, mereka masih nyinyir terus gimana? Siapa yang bertanggung jawab untuk itu? Sama juga itu tadi, Pak, tuntutan sampai politikus yang terkenal seluruh Indonesia aja, ya udah tunjukkan aja sih kenapa. Itu kan sangat itu, Pak, betapa framing mereka itu sudah sangat menggiring pada orang untuk melakukan itu tadi yang poin yang pertama. Publikasi berarti tuduhan publik tuduhan tadi. Bahwa mereka menghasut itu targetnya sudah berhasil, Pak ya. Iya, kan? Karena banyak orang sudah terhasut ya kan. Ini menjadi bukti ke hakim. Iya. Saya sampaikan pada penyidik ini bukti ke hakim bahwa banyak orang yang terhasut itu. Jangankan rakyat kecil, Pak ya. Iya. Selevel profesor aja sudah terhasut oleh framing Roy dan kawan-kawan ini. Yang terframing itu bukan hanya orang-orang bodoh loh, Pak. Orang-orang yang top mengusulkan seperti itu tadi. Bahkan ada tokoh teman saya, kenapa sih, Pak, kok nggak dikitukan aja? Itu kan simpel. Jadi memang ini malah dibalik tuduhan, Pak. Barangkali ini yang bikin sensasi malah Pak Jokowi sendiri. Tambah lagi, Pak, itu kan tuduhan yang nggak benar kayak gitu. Itu kayak gitu, Pak. Jadi bagi kacamata penyidik, Pak, apakah Pak Jokowi itu mau ikut dengan UGM untuk menyampaikan itu bukan masalah kalau bagi penyidik, karena seandainya itu nanti begitu pun, ini penyidikan tetap berjalan, Pak. Apa yang dilakukan oleh penyidik itu nanti karena sudah menerima laporan, kemudian ini pasti nanti berkasnya akan dikirimkan ke jaksa kalau sudah selesai. Jadi mau Pak Jokowi mau ini, kalau Pak Jokowi kemudian itu Gama tadi mau ngomong, oh ini Pak asli gitu, itu kan hanya untuk meredakan di masyarakat. Kalau itu nanti betul-betul bisa meredakan. Tapi untuk proses ini, Pak, pelaporan bahwa terjadi pemalsuan ijazah dan kemudian tuduhan bahwa itu pencemaran, ini sekarang sudah bergulir di hukum.
Jadi kita tunggu perjalanannya aja, simultan gitu. Nah, terakhir nih Pak Arianto, ketika ini masih menunggu, semua orang menunggu nih, kapan mereka nih akan ditetapkan sebagai tersangka atau kapan tersangka akan berhasil ditemukan oleh penyidikan gitu ya Pak ya. Tiba-tiba, ini baru-baru ini ada lagi cerita nih Pak, atau drama baru lagi nih. Pramuka. Episode Pramuka. Saya Pramuka. Tahu aja Pak. Iya, saya udah Iya kan? menduga. Nah, itu drama apa lagi tuh Pak? Dan Roy Suryo ini kan yang bercerita itu kan Betor Suryadi, politisi PDIP. Iya. Ternyata itu malah dikompori lagi oleh Roy Suryo bahwa apa yang dia kerjakannya ini ternyata benar. Buktinya ada yang bongkar nih katanya. Ada bahwa Pak Jokowi itu ternyata bikin ijazahnya pada saat Pilkada DKI 2012 itu di Pramuka Pak, di Pasar Pramuka. Gimana itu Pak? Makin mengacaukan penyidik kan nanti itu. Itu menguntungkan penyidik, Pak. Justru menguntungkan Bagi saya itu menguntungkan penyidik. Karena selama ini kan penyidik kan mengatakan bahwa mereka itu memprovokasi, menebarkan berita bohong. Kan gitu kan. Nah, sekarang yang diangkat-angkat itu, Pak. Semua yang dia mengatakan bahwa itu benar, kebenaran masa lalu dengan didukung oleh para saksi yang bisa ngomong-ngomongan itu untuk menambah bukti dia bahwa ijazah itu adalah palsu. Tapi teori yang mereka buktikan, Pak, ini tuduhannya tadinya kan ijazah palsu, Pak, yang dilaporkan. Bukan skripsi palsu, bukan ini palsu kan begitu. Iya. Yang dituduhkan Pak ijazah ini palsu gitu kan. Bukan Pak dituduhkan Pak Jokowi memasukkan ijazah kan enggak. Karena kan dia enggak waktu dilaporkan benda aja yang dia tuduhkan Pak. Iya, bendanya palsu. Dan waktu dia melaporkan itu dia nggak punya bukti yang seperti sekarang ini muncul ini kan. Kalau dia punya bukti kan mestinya muncul, Pak ini Pak Jokowi ini masuk gitu ya. Buktinya apa? Ini saksi ini Pak mengatakan ini, dia bikin di Pramuka gitu. Itu mestinya itu sampaikan ke penyidik. Nah, kalau belakang ini kan muncul. Saya ada tahu cerita. mereka cerita untuk memperkuat. Ijazah ternyata sudah kedorong bahwa kurang bukti, kalah dengan penetapan hak gambar dan sebagainya. Dia pindah ke skripsi. Kemudian kelihatannya kok nggak berjalan mulus bahwa itu. Balik lagi ke ijazah. Dia pindah lagi ke pemalsuan ijazah di Pramuka. Kan gitu kan? Iya. Tapi pembuktian ijazah di Pramuka itu, oke, mereka ngomong 1000 saksi, Pak. Kalau dikatakan di dalam hakim, tanpa ada bukti penguat, dianggap tidak ada saksi, Pak. 1000 saksi yang mengatakan bahwa iya Pak ini gini. Tidak ada bukti penguat yang lain yang menunjukkan keterkaitan atau kesesuaiannya itu. Itu oleh hakim dianggap satu saksi Pak, mengatakan bahwa itu. Jadi belum dua alat bukti. Jadi itulah menurut saya ya, mereka pakai banyak sekali bukti-bukti yang disampaikan. Tapi kan mereka sekarang ini munculnya di media kan. Mestinya bukti-bukti ini dia bawa ke penyidik. Ini loh Pak, penyidiknya gini. Artinya mungkin maksud Pak Arianto yang namanya Betor Suryadi yang merilis ini pertama kali, ya kan? Dia nggak perlu ngomong di podcast atau di media, langsung bawa cerita ini ke penyidik itu Pak ya? Yang bawa yang dulu lapor. Oh. Kalau Betor ini kan saksi cuman. Oh, dia posisinya sebagai saksi itu ya? posisinya sebagai saksi yang menguntungkan si pelapor bahwa itu jasa palsu. Sebenarnya kalau dilihat dari ceritanya Pak, Betor ini juga bukan saksi Pak. Dia hanya orang yang mendengar dan mau menceritakan kan gitu. Saksi itu Pak, kriteria saksi itu kan orang yang mendengar, mengetahui, mendengar, melihat, mengetahui, kan gitu. Itu saksi namanya Pak. Jadi kalau Betor itu kan tadi kan hanya mendengar. Ya, kemudian dia ceritakan lagi. Mendengar ada cerita orang, gitu kan, itu mendengar, saksi mendengar. Terus kemudian siapa lagi yang tokoh dari mana itu itu juga oh ya saya ini kan cuma mendengar doang itu Pak. Nah itu kalau bukti-bukti itu merupakan alat bukti Pak itu. Mestinya bukti-bukti kayak gitu ya dibawa oleh Roy Suryo. Bahwa apa yang saya omongkan itu enggak kalau Roy Suryo enggak usah bawanya, enggak usah dibawa ke Barreskrim lagi. Barreskrim sudah enggak nangani. Datang ke Metro. Dia sebagai terlapor kan. Dia merasa dulu dipanggil sebagai terlapor gitu. Bawa ke Metro nih loh Pak. Bahwa saya bukan bohong. Nih buktinya. Mestinya kayak gitu Pak. Itu baru itu berimbang nanti. Itu akan dibawa ke pengadilan. Akan dipertanyakan oleh hakim. Nah kalau sekarang cita-cita gitu tuh yang untung ya cuma media Pak. Rame kan, rame yang gitu. Berarti Roy Suryo ya, dia harus membawa Betor Suryadi,
Iya, saksi Prasetyo itu. Edi, Andi Wijayanto, ya kan, untuk melaporkan itu ke PMJ bahwa Iya. yang saya sampaikan itu benar loh Pak, ini ceritanya untuk kan dia gitu. dibawa ke situ sebagai saksi. Iya, Gitu iya, loh. iya. Bukan melaporkan tapi sebagai saksi. Sebagai saksi. Saksi bahwa saya ini memang tidak pantas untuk dianggap mencemarkan nama karena memang ijazahnya itu kan ijazah palsu kan. Itu kan di Metro kan sekarang masih pembuktikan ada 2 tadi saya katakan. Iya, iya. Membuktikan apakah ijazah itu palsu apa enggak. Nah, untuk mendukung inilah mereka kalau menemukan bukti tambahan itu sampaikan kepada ini Pak Masud. Tapi kan mereka kan pergilah. Saya dipanggil ngapain? Itulah kebodohan mereka kalau istilah saya Pak. Ketidaktahuan mereka ya. Dan saya juga nggak ngerti persis ya. Kemarin saya ketemu dengan pakar itu, katanya pakar pidana. Dia mempertanyakan saya Pak. Kan saya katakan, Roy itu bohongnya kepada masyarakat, diantaranya adalah termasuk Rismond juga ya. Dia ngomong, saya ini pakar, peneliti, murni, tujuannya bagus gitu. Iya, iya. Saya sudah meneliti, ijazahnya Jokowi itu palsu dengan pakai teknik saya, digital 1000% gini. Iya, iya. Ketika ditanya Pak, yang dibandingkan yang mana? Ya itu, kita bukti dengan ijazah nomor sekian gitu. Ketika saya tanya, sampelnya yang dibuktikan mana Pak? Pernah pegang nggak? Kalau membuktikan kan berarti sudah. Betul. Sudah pernah Ya pegang. sudah itu, yang mana? Itu foto yang itu kan kebohongan besar Pak itu. Oh. Ini Pak, ini ijazah gini. Dia bilang ini pakai penelitian sekian persen pakai teori forensik digital gitu. Tapi metode yang dia sembunyikan bahwa ini sampelnya itu sampel didapat dari foto yang disampaikan oleh Sandi itu kemudian di print. Nah kalau di print ya jelas beda dong Pak, kertasnya yang sekarang aja kan dengan ini kan beda, nggak mungkin identik. Itulah yang namanya itu kebohongan. Itu dibelain oleh advokatnya yang ahli hukum katanya Pak. Aduh saya. Lagian kan ijazah itu kan fisik Pak. Iya. Artinya analog kan gitu loh Pak. Karena itulah saya bilang. Bukan masuk kriteria digital gitu. Tapi kan mereka menyangkal kan. Udah kita ngomong ini ijazah analog, pembuktiannya harus pakai teori manapun. Ada Pak seorang saya menyampaikan pada penyidik juga. Ada saksi ahli mengenai ahli forensik Pak, mengenai digital forensik yang menerangkan dengan santun dengan bagus Pak bahwa yang namanya pembuktian secara forensik itu adalah ya harus berupa ijazah yang digital. Kalau ijazah itu analog nggak bisa pakai digital. Hanya bisa-bisanya adalah dilakukan laporan forensik itu untuk membuktikan jenis-jenis daripada bahan yang ini tadi, itulah pakai bukti laporan forensik. Tapi nggak perlu pakai digital. Berarti Rismond itu melakukan pekerjaan yang sia-sia selama ini berarti? Enggak, dia merasa benar. Ya justru itu ya kan? Kalau saya istilahnya merasa benar dengan kebodohannya. Berarti memang di antara semua peristiwa ini yang memang bisa memutus bahwa siapa yang benar dan salah itu memang yang punya otoritas adalah hakim Pak. Hakim. Dan ini nanti Pak, ini proses ini akan digelar di depan hakim. Saya sudah nyampaikan pada penyidik ya. Pokoknya kumpulan bukti sebanyak-banyaknya itu. Bukti misalkan bukti cerita kebohongan daripada si Rismond misalnya. Itu tadi ceritakan bahwa dia ngomong di mana-mana ribuan kali ngomong bahwa saya udah penelitian murni gini meneliti dengan ini dan yakin gini. Tetapi dia membohongi publik dengan menyatakan bahwa sampel yang digunakan itu dia nggak berani ngomong ini tapi sampelnya ini loh. Gitu. Dengan mengatakan bahwa dia usah mengatakan bahwa sampelnya benar, metodenya benar, metode apa mereka yang sebutkan dengan pakai teknik-teknik digital. Mereka membohongi rakyat, membohongi publik bahwa mereka itu sudah melakukan penelitian sebelumnya. Padahal yang diceritakan adalah kebohongan meneliti itu. Itu yang paling utama. Berarti dalam waktu dekat ini pasti Polda Metro Jaya penyidiknya sudah firm Pak ya, akan diumumkan tersangka. Kalau saya sih yakin sudah firm ya. Ke penyidikan Pak ya. Cuman lihat nanti taktik mana yang akan dia terapkan, kapan dia mengumumkan itu tersangka. Tetapi saya yakin selama ini Polda lagi mengumpulkan semua bukti-bukti yang pendukung. Termasuk ini yang pramuka ini Pak, yang baru-baru menuduh. Itu pasti nanti dikumpulkan menjadi bukti bahwa di satu sisi menjadi bukti penguat bahwa itu ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tapi di lain pihak menunjukkan bahwa inilah cerita-cerita yang digembar-gemborkan kepada masyarakat bahwa itu untuk mempremi masyarakat yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya.
Karena kalau yang nanti yang jadi pramuka itu nanti tidak mempan untuk menunjukkan hakim bahwa itu ijazah palsu ya, itu keterangan itu valid, kan berarti itu menambah cerita bohong kan. Tuduhan cerita bohong kan ini kan kayak semacam timbangan aja Pak Kalau perkiraan Pak Arianto mungkin nggak sih Pak Juli itu sudah ada persidangan Pak? Oh, kalau Juli saya kira kok nggak tahu ya kok. Kan mungkin akan ditentukan tersangka naik ke penyidikan kemudian pemberkasan ke penuntutan ke jaksa itu mungkin akhir Juni ini Pak. Ya. Artinya kan jadwal sidang mungkin Juli sudah kalau bisa. Kalau saya estimate saya ya nggak tahu ya, kadang-kadang ini ada kejutan seperti kemarin aja itu. Saya waktu memprediksi Bareskrim untuk menghentikan penyelidikan itu kan saya pikir kan paling minggu depan nggak taunya lebih cepat ya. Nggak taunya saya baru ngomong gini sebagian gelar, saya telepon gitu, paunya besoknya udah diumumkan. Wah, kok cepet banget kan gitu kan. Nah itu besar kemungkinan mungkin awal Juli mungkin sudah masuk persidangan ini Pak ya. Saya nggak yakin. Sekarang bulan apa sekarang? Sekarang sudah tanggal 23 Juli, Juni 23. Pak. Kan berkas belum dinyatakan sebagai. Karena gini Pak, begitu nanti dinyatakan sebagai tersangka gitu, itu mereka pasti akan panggil ulang Pak, pemeriksaan lagi sebagai saksi dulu, kemudian dijadikan sebagai tersangka, gitu. Kalau menurut perkap yang dirubah itu, kalau saya tidak ada keharusan seorang tersangka itu diperiksa sebagai saksi dulu, nggak ada. Asalkan sudah cukup bukti begini, langsung dipanggil sebagai tersangka bisa Pak. Apalagi ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah itu jadi ini satu tambahannya. Kita keributan kemarin tuh perkap itu sempat dirubah oleh penerus saya, karena kalau menentukan tersangka itu harus pakai diperiksa dulu. Padahal di dalam KUHP tidak ada itu Pak, itu karena terlalu kehati-hatian maka adik-adik saya itu bikin ketentuan gitu. Itu menjerat polisi sendiri sebetulnya. Contoh dulu ya, untuk menangkap seorang tersangka itu kan harus diperiksa dulu, harus dipanggil dulu. Di KUHP nggak ada Pak. Bahkan saya dulu mengatakan pada penyidik saya ya, kepada anggota saya, Dek, kalau Anda sebagai penyidik yang profesional, itu tidak ada jatahnya seorang tersangka itu dipanggil dulu baru ditangkap. Karena orang menangkap orang itu harus buktinya sudah cukup. Maka Anda boleh saja menangkap. Jadi jatahnya pelaku itu bukan dipanggil, tapi ditangkap. Kenapa begitu? Contoh Pak, kita menerima pencurian. Pak yang nyuri si A. Masa si A kita panggil dulu, Bapak saya panggil ya karena dituduh mencuri. Ya kan pencurinya lari dulu kan. Contoh ya kayak gitu ya. Contoh orang habis menganiaya, Pak saya ini Pak pelur gini-gini. Terus kemudian dipanggil, apakah Bapak menganiaya? Kan ini lari dulu Pak. Kalau sudah ada bukti yang iya dong, kalau sudah ada bukti yang lengkap, bukti material ataupun bukti kesaksian, cukup untuk menyatakan dia sebagai tersangka, tangkap nggak apa-apa Pak. Perkara ini nanti ditahan apa tidak, baru kita lihat dalam pemeriksaan 1 hari itu. Nah itulah kayak gitu ini seperti ini. Berarti ada kemungkinan kalau menurut penjelasan Pak Arianto tadi, berdasarkan KUHP ya Pak ya, bukan perkap ya kan, berkemungkinan ketika ini semuanya sudah mengarah, terpenuhi unsur-unsurnya ya kan, naik ke penyidikan, mereka tersangka dan langsung ditangkap tuh bisa Pak ya? Bisa kalau seandainya Pak buktinya udah kuat ya. Gitu. Tapi nggak kan perlu lagi dipanggil dulu sebagai saksi baru tersangka. Iya, perlu. Tidak harus. Langsung kalau seandainya buktinya Roy segala macam ini, sudah jelas, panggil, temuin di mana, tangkap langsung bisa itu Pak ya? Saya mengatakan itu tidak melanggar KUHP. Tidak melanggar KUHP. Tinggal penyidik. Jadi kalau mereka langsung ditangkap, ya kan, tidak melanggar KUHP. Itu tergantung gini ya. Asalkan penyidik sudah punya bukti yang kuat bahwa mereka itu sebagai tersangka kan gitu kan. Nah tersangka masalahnya sekarang kan penyidik kan mereka belum menentukan tersangka kan. Kemarin pemeriksaan itu baru klarifikasi kan. Saya nggak tahu pemeriksaan dalam penyelidikan itu pasti baru belum pro justisia. Nah harusnya ya kalau ini stepnya yang saya bayangkan itu pasti nanti akan ada pemeriksaan ulang kepada mereka itu. Tapi sebagai pemeriksaan dalam penyidikan. Bunyinya dasarnya adalah LP nomor sekian, nomor segini, sprindik nomor sekian, baru memeriksa Anda diperiksa sebagai itu. Kira-kira stepnya begitu Pak. Nah setelah itu kalau dipanggil nggak datang, ya pasti ditangkap. Gitu. Kalau untuk posisi kayak gini ya gitu. Baik. Itu jadi gitulah kurang lebih. Terima kasih Pak Arianto Sutadi, penasihat Kapolri ya sudah memberikan penjelasan dan diskusi bersama kita. Saya tutup ya gini ya Pak. Saya tidak membela Pak Jokowi.
Tetapi misi saya adalah memberikan pencerahan pada masyarakat. Inilah proses penyidikan yang menurut hemat saya caranya kayak gitu. Karena saya yang bikin proses penyidikan itu kayak gitu. Tidak ada tendensi saya apa-apa untuk membela ini, mengkriminalisasi mereka, tidak. Ini masyarakat supaya tahu lah bahwa motivasi saya memberikan penjelasan ini berdasarkan pure semangat saya untuk memberikan pencerahan pada masyarakat supaya kita itu tidak diadu-adu, Pak, oleh orang luar itu, Pak. Kita itu sekarang lagi diadu-adu oleh invisible hand ya untuk membuat Indonesia itu kacau. Siapa yang itu nggak usah ditunjukkan, tapi mungkin mereka merasa sendirilah gitu. Baik di dalam maupun di luar negeri. Itu kira-kira gitu, Pak. Terima kasih Pak Arianto Sutadi. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, mudah-mudahan secepatnya ya proses hukum ini akan mengerucut ke penyidikan sehingga tidak lama lagi penyidik di Polda Metro Jaya kerjasama dengan Barreskrim segera menetapkan tersangka. Dan menurut Pak Arianto Sutadi ya tidak menutup kemungkinan para tersangka ini bisa langsung ditangkap dan ditahan, ya kan gitu, sehingga prosesnya cepat selesai, keributan dan kegaduhan juga segera bisa kita atasi dan kita hilangkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.